Saya Fuad Tarik selaku penyelenggara mini course AutoCAD pada malam hari ini. Eh, Pada event malam kali ini kita akan membahas ataupun sedikit mempelajari terkait Autodesk AutoCAD yang sering rekan-rekan ketahui. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan persiapkan share screen terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas ataupun eh, tampilan share screen saya sudah terlihat dengan jelas? Kalau sudah, rekan-rekan bisa ketik satu di kolom Q&A ataupun di kolom chat ya. Oke. Mungkin langsung saja saya mulai ya rekan-rekan. Jadi eh, sebelumnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Di sini dengan saya Fuad Arik selaku eh, tim Technical Specialist AutoCAD. Nah, saya ataupun kami penyelenggara mini course Autodesk AutoCAD ini yaitu dari PT Sinex Metro Data Indonesia, yang mana PT Sinex Metro Data Indonesia ini merupakan salah satu-satunya distributor resmi Autodesk di seluruh Indonesia. Dia single distributor. Nah, PT Sinex Metro Data ini merupakan salah satu perusahaan IT yang bergerak di bidang IT, baik itu menjual baik itu hardware, software, uh, terkait security ataupun yang lainnya. Jadi si PT Shenex Metro Data ini merupakan salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang IT. Nah, ini merupakan beberapa produk yang dijual dari PT Shenex Metro Data Indonesia. Salah satunya ada si Autodesk ini. Nah, intinya PT Shenex Metro Data ini menjadi single distributor ataupun satu-satunya distributor untuk produk Autodesk di seluruh Indonesia. Jadi rekan-rekan yang memiliki ataupun ada kebutuhan terkait produk software Autodesk, baik itu AutoCAD, Revit, Inventor, ataupun yang lainnya, bisa menghubungi kami selaku Single Distributor. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ke materi ataupun ke sesi kita hands-on malam kali ini. Nah, di sini terdapat kolom Q&A, rekan-rekan. Jika ada pertanyaan di sesi pemaparan materi, rekan-rekan bisa langsung saja isi di kolom Q&A terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, di sini nanti di akhir sesi ataupun di akhir mini course, rekan-rekan akan mendapatkan beberapa benefit. Di antaranya terdapat sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan. Yang pertama yaitu harus mengisi absensi ataupun mengikuti mini course ini selama 3 sesi, yaitu dimulai dari hari ini, kemudian hari Rabu dan juga hari Kamis. Setelah itu rekan-rekan juga mengerjakan semacam tugas ataupun mini project yang perlu dikerjakan rekan-rekan untuk memenuhi syarat mendapatkan sertifikat. Nah, langsung saja kita ke materi. Mungkin dari rekan-rekan juga sudah tidak asing ataupun sudah tidak apa ya, sudah kenal lah ya, sudah cukup tahu terkait AutoCAD ini sendiri. Nah, AutoCAD merupakan salah satu eh, produk software gambar teknik yang cukup terkenal dan sudah lama di dunia industri ataupun di dunia manufaktur. Nah, AutoCAD sendiri dia mulai launching ataupun mulai diedarkan
dari tahun 1982. Jadi usia AutoCAD ini cukup tua, cukup lama. Bahkan nama AutoCAD sendiri ini lebih besar daripada nama penciptanya, yaitu si Autodesk. Jadi Autodesk ini perusahaannya, AutoCAD ini produknya, gitu. Kalau rekan-rekan belum tahu. Nah, AutoCAD sendiri memiliki dua jenis ataupun dua macam. Yang pertama terdapat AutoCAD LT dan juga ada AutoCAD Toolset ataupun di sini tulisannya hanya AutoCAD saja yang pada tampilan kolom tengah ini. Nah, perbedaannya apa? Kalau AutoCAD LT itu hanya bisa digunakan untuk proses dua dimensi saja untuk detailing dan juga drafting. Tetapi untuk yang AutoCAD Toolset ataupun AutoCAD AST yang tengah ini dia bisa digunakan untuk proses desain baik dari dua dimensi hingga tiga dimensi. Nah, uniknya salah satu keunggulan dari si AutoCAD Toolset ataupun AST ini dia memiliki satu fitur yang cukup powerful, yaitu namanya ataupun fiturnya yaitu 7 toolset khusus. Jadi 7 toolset ini sudah disesuaikan dengan industrinya masing-masing. Nah, di sini bahwa AutoCAD itu sebenarnya memiliki satu jenis AutoCAD lagi, ataupun satu platform, yaitu AutoCAD Web, ataupun AutoCAD Website, yang mana AutoCAD Web ini dia tidak perlu instalasi terlebih dahulu di desktop rekan-rekan. Jadi kita hanya perlu open ke browser kita, baik itu Google Chrome, Microsoft Edge, ataupun yang sejenisnya. Kemudian kita searching saja AutoCAD Web, kita klik, kita open, cari aja yang pilihan paling atas, nanti otomatis akan muncul. Terus di sini AutoCAD Web itu hampir sama dengan AutoCAD LT, hanya bisa untuk proses dua dimensi dan dua dimensi detailing dan drafting. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan tampilan ataupun komparasi perbandingan antara AutoCAD toolset yang paling kiri, ada juga AutoCAD LT yang tengah, dan AutoCAD Web yang paling kanan. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika kita menggunakan AutoCAD toolset, produktivitas kita meningkat sebesar 63%. Dan di sini fiturnya kebuka semua. Nah, ini beberapa toolset yang disediakan si AutoCAD ataupun yang ada di AutoCAD IST. Nah, toolset-toolset ini memang eh, disediakan ataupun memang sudah disetting untuk mempermudah pekerjaan rekan-rekan semuanya. Bisa dilihat dari yang paling kiri ataupun yang pertama itu ada namanya AutoCAD Arsitektur. Nah, AutoCAD Arsitektur ini digunakan untuk desain suatu building ataupun di bidang arsitektur. Nah, kalau rekan-rekan pernah tahu Revit, nah itu gambaran untuk AutoCAD Arsitektur dia hampir sama. Terus kemudian ada AutoCAD electrical, mechanical. Kalau electrical ini untuk desain wiring diagram, dan juga ada AutoCAD mechanical. Ini digunakan untuk desain suatu part-part mesin ataupun part-part mekanik. Kemudian di sini ada AutoCAD ataupun MEP toolset. Dia digunakan untuk desain sistem suatu ruangan ataupun suatu bangunan gitu ya. Kalau rekan-rekan pernah tahu cerobong asap di setiap bangunan, terus kemudian ada pipa saluran air, pipa pembuangan angin yang ada di mall ataupun di factory-factory itu kita bisa menggunakan MEP toolset untuk desainnya. Kemudian di sini terdapat juga Plan 3D Toolset. Di Plan 3D Toolset ini merupakan salah satu toolset digunakan untuk desain piping ataupun desain jalur perpipaan. Ada juga Map 3D Toolset digunakan mapping suatu wilayah ataupun suatu area. Dan terakhir terdapat Raster Design Toolset, di mana si Raster Design Toolset ini digunakan untuk mengkonvert ataupun mengubah dari gambar biasa, gambar hasil kita foto, hasil kita scanning, ke format raster. Kemudian dari format raster kita ubah ke format drawing ataupun ke format AutoCAD dan ataupun sering kita kenal yaitu format DWG. Nah, tentunya dalam mengkonvert itu dengan menggunakan tools-tools si AutoCAD ini bisa secara otomatis tanpa kita redrawing ulang dari awal.
Nah, ini merupakan sebagai ataupun salah satu contoh output kalau AutoCAD itu bisa digunakan desain terkait building, terkait gedung, baik itu rumah hunian, gedung ataupun yang jenisnya. Kemudian bisa digunakan untuk desain jalur piping, plumbing, dan juga yang lainnya. Kita bisa menggunakan AutoCAD untuk desain suatu mesin, suatu produk, ataupun terkait part-part manufacturing. Terus ada juga di sini untuk desain wiring diagram, listrikan. Terus juga kita bisa menggunakan AutoCAD untuk layouting suatu factory, tidak hanya factory sebenarnya. So, kita bisa layouting terhadap suatu bangunan, baik itu bangunan biasa yang ada denah ataupun yang lainnya. Dan juga yang terakhir untuk raster. Jadi mengkonvert dari gambar biasa ke format drawing. Nah, di sini tadi merupakan sedikit eh, perkenalan ataupun pengenalan terkait apa ya, macam-macam AutoCAD, kegunaan AutoCAD. Jadi eh, mungkin rekan-rekan selama ini taunya hanya ada AutoCAD saja ya. Padahal sebenarnya ataupun aktualnya bahwa AutoCAD itu memiliki berbagai jenis dan memiliki berbagai tools yang memang disetting untuk mempermudah pekerjaan rekan-rekan. Nah, bahkan di sejak versi 2024 ataupun di AutoCAD 2024 itu AutoCAD sudah eh, menerapkan AI di engine learning-nya. Dan kemudian si AutoCAD ini juga sudah bisa dibuka baik itu via website seperti AutoCAD Web tadi, ataupun dibuka via mobil Android kita, via handphone kita. Jadi AutoCAD eh, sudah mendukung untuk industri, baik itu dari arsitektur, manufacturing, dan juga yang lainnya, dan juga AutoCAD mendukung fleksibilitas pekerjaan kita. Itu sedikit pengalaman. Nah, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ke materi AutoCAD ataupun penggunaan lah. Ini semacam tutorial kalau saya menyebutnya ya. Nah, di sini bisa dilihat kita ke menu yang pertama. Ini merupakan salah satu tampilan ataupun dashboard dari si AutoCAD. Mungkin rekan-rekan juga yang mempunyai background di bidang engineering, baik itu teknik mesin, teknik sipil, teknik arsitektur, ataupun yang lainnya, sudah tidak asing terkait AutoCAD itu sendiri. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sebenarnya tampilan AutoCAD juga tidak jauh berbeda dengan tampilan Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, ataupun software-software lain yang sejenisnya. Nah, kalau kita buka menu Home ataupun menu Start ya, di sini bisa kita lihat terdapat berbagai pilihan ataupun berbagai menu yang bisa kita pilih. Jadi di sini terdapat Listen Drawing Project, di mana Listen Drawing Project ini berisi dokumen-dokumen ataupun file-file drawing yang sering kita gunakan ataupun yang terakhir kali kita gunakan. Jadi, misal rekan-rekan pernah membuka file drawing A gitu ya, nanti di sini akan muncul previewnya seperti ini. Bisa kita lihat. Jadi previewnya tampilan secara mini, secara kecilnya itu bisa kelihatan. Kemudian di sini ada new dan open drawing, di mana ketika kita klik new, kita akan membuka project baru ataupun membuat drawing baru. Tetapi ketika kita klik open, dia akan mencari file ataupun project gambar kita yang sudah kita save di folder lokal disk kita. Jadi eh, rekan-rekan bisa memperhatikan bahwa new itu untuk file baru, open itu untuk file yang sudah ada. Kemudian di sini juga ada juga pilihan online resources. Ini di sini pilihan ini ataupun menu ini digunakan eh, untuk mempelajari ataupun melihat berbagai eh, tips and trick ataupun fitur-fitur yang ada di AutoCAD. Jadi, semisal rekan-rekan bingung ataupun tidak tahu cara penggunaan pengaplikasian
fitur ini bisa diklik saja pada online registration ini. Kemudian terakhir ada Autodesk Project. Di Autodesk Project ini berisi yaitu semacam layanan ataupun untuk mengkoneksikan dengan namanya Autodesk Docs. Autodesk Docs ini merupakan salah satu produknya si Autodesk, yaitu semacam Google Drive, digunakan untuk penyimpanan file-file Autodesk, dan juga bisa opening, viewing secara dua dimensi, tiga dimensi, intinya untuk kolaborasi. Nah, itu mungkin gambaran singkat terkait tampilan utama ataupun tampilan pertama ketika kita open eh, Autodesk AutoCAD. Nah, perlu diingat bahwa AutoCAD untuk saat ini itu sudah di versi 2026. Jadi versi AutoCAD itu 1 tahun lebih maju dibandingkan dengan waktu real time saat ini. Kalau kita lihat bahwa waktu real time saat ini itu di tahun 2025, tetapi AutoCAD sudah launching ataupun sudah mengeluarkan versi di 2026. Dan kita bisa custom untuk saat install ke versi 2023 yang paling bawah. Nah, rekan-rekan, kita santai saja sesi malam kali ini. Jadi, jika rekan-rekan ingin sambil ngopi, sambil minum, sambil ngemil, silakan saja. Jadi kita santai saja, biar kita rileks dan bisa memperhatikan dengan fokus. Kita ada sedikit kendala. Nah, ini merupakan tampilan dari si AutoCAD saat kita open new file drawing gitu ya. Nah, tampilannya juga sama, tidak jauh berbeda dengan Microsoft ataupun software-software yang lainnya. Terdapat akses toolbar, terdapat juga window manager, dan juga yang lain. Di sini bisa kita lihat di quick access toolbar terdapat main menu, new drawing, open drawing. Main menu ini kalau kita drop down terdapat berbagai menu yang bisa kita lihat. Semisal kita terdapat plotter, view, open, terus juga terdapat menu option. Menu option ini untuk setting setting terhadap AutoCAD-nya dan juga yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat tampilan saat ini ada new drawing dan open drawing seperti yang tadi saya sebutkan ataupun saya jelaskan. Kemudian di sini ada salah satu yang unik yaitu Open Save Web and Mobile. Jadi di sini ketika kita opening ataupun editing AutoCAD di versi desktop, kalau kita open save web and mobile, dia akan terkoneksi ataupun terintegrasi ke AutoCAD mobile ataupun web kita. Nah, penyimpanan ataupun lokal eh, disk dari si web sama mobile ini bersifat cloud. Jadi dia tidak tersimpan di local disk. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir ketika penyimpanan lokalnya itu penuh. Terus kemudian di sini terdapat plot ataupun print. Ketika kita selesai desain ataupun drawing di AutoCAD kita, kita bisa hasil untuk mencetaknya menggunakan fitur plot atau print. Kemudian juga undo redo, ada customize quick accessor print, kita custom saja mau isi menu apa aja. Dan terakhir ada share drawing. Jadi share drawing ini kita bisa saling share ke berbagai user dan ini nanti berupa link semacam link. Kemudian di sini selanjutnya di menu Window Manager bisa kita lihat ada berbagai menu juga seperti di Quick Access Toolbar. Di sini terdapat search. Search ini kalau kita search saja semacam fitur fitur fillet gitu ya. Nanti si AutoCAD akan menampilkan informasi terkait fitur fillet tersebut, baik cara penggunaan ataupun penjelasannya. Kemudian di sini juga eh, ada namanya di sini tulisannya si Fuad Izudin. Ini merupakan Autodesk account kita. Jadi semacam profil lah. Kalau kita drop down,
ada pengaturannya seperti profil ketika kita menggunakan sosial media. Dan di sini ada Autodesk App Store, Connect with Autodesk, Access to Help, dan yang terakhir di sini ada Autodesk Assistant. Nah, Autodesk Assistant ini merupakan salah satu AI-nya si AutoCAD. Jadi ibarat ataupun istilah singkatnya itu si Autodesk Assistant merupakan ChatGPT-nya si AutoCAD. Tetapi dia hanya sebatas memberikan penjelasan ataupun semacam tutorial untuk kita. Dia masih belum bisa untuk membuatkan desain by prompt. Jadi, misal kita bingung terhadap fitur yang ingin kita cari ataupun ingin kita lakukan, kita tanya saja ke Autodesk Assistant. Nah, mungkin itu penjelasan tampilan dari si drawing. Ini juga sama, di sini ada menu bar, ada home, insert, annotation, parametrik, dan juga yang lainnya. Terdapat projective ataupun file drawing yang sedang kita buka di sini. Ada event panel toolbar, cube, dan juga navigation bar, dan baris perintah. Nah, di sini tadi sudah saya singgung kalau ada AutoCAD LT sama AutoCAD AST. Nah, kalau kita menggunakan AutoCAD yang AST, dia pasti muncul view-nya ataupun kotak kubus di sini. Nah, kotak kubus di sini kita bisa putar-putar ataupun kita gulirkan secara tiga dimensi. Tetapi kalau yang di AutoCAD LT, view cube ini tidak akan muncul karena si AutoCAD LT hanya bisa untuk proses dua dimensi detailing dan juga drafting. Nah, selanjutnya kita langsung saja. Ketika kita menggunakan AutoCAD gitu ya, kita harus melakukan beberapa settingan. Yang mana settingan ini akan mempermudah pekerjaan kita. Jadi ketika kita punya project, desain ataupun ingin melakukan pembuatan gambar kerja gitu ya, kita perlu melakukan ataupun membuat settingan-settingan dasar. Bisa kita lihat pada video saya berikut ini yang pada sebelah kanan. Settingan pertama yaitu ataupun yang umum kita gunakan ataupun umum kita jumpai yaitu untuk melakukan pengaturan satuan ataupun skala yang ada di AutoCAD itu sendiri. Di sini kita bisa lihat ketika kita eh, ketik units ataupun UN, nanti akan muncul pop-up kecil seperti ini. Keterangannya drawing unit. Kemudian di sini ada kolom length, angle, insertion scale, sample output, sama lifting. Nah, masing-masing kolom ini tentu memiliki fungsi yang bisa kita gunakan. Seperti length ini menentukan format tampilan untuk satuan pengukuran panjang. Kemudian terdapat angle, ya ini menentukan format sudut di file drawing kita, dan juga dari setting scale ini digunakan untuk pemilihan satuan drawing kita, misal milimeter, inci, meter, ataupun yang sejenisnya. Kemudian di sini terakhir ada sampel output. Sampel output ini contoh ketika kita sudah melakukan settingan yang di atas, dia akan mengeluarkan contoh tampilan di drawing kita. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini semisal kita setting di desimal dan satuannya milimeter, nanti dia akan muncul sesuai. Nah, ketika kita mengubahnya ke settingan, katakanlah engineering, maka presisinya akan berubah ke inci dan juga yang lainnya. Jadi kita setting saja sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya kalau di dunia manufaktur itu dia settingnya ke dalam milimeter. Kalau di bidang konstruksi, arsitektur, biasanya dia menggunakan satuan inci. Nah, di sini untuk angelnya juga kita setting di desimal dan tingkat kepresisiannya bisa kita setting seperatus, seperibu, ataupun dua angka di belakang koma, tiga angka di belakang koma, itu kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita sendiri. Selanjutnya, setelah kita melakukan settingan drawing units ataupun satuan gitu ya, ada namanya drafting setting ataupun shortcutnya itu DS. Kalau kita ketik saja DS, kemudian enter, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, drafting setting ini merupakan
pengaturan gambar ataupun konfigurasi yang akan membantu dalam proses penggambaran kita. Untuk yang pertama yaitu terdapat snap and grid, ada polar tracking dan juga yang lainnya. Snap and grid ini kalau rekan-rekan bisa lihat yaitu yang sering kita temui yaitu eh, tampilan kotak-kotak ataupun persegi-persegi kecil-kecil yang warna begitu tebal di tampilan AutoCAD itu untuk mengaktifkannya kita menggunakan Snap and Grid. Jadi intinya Snap and Grid ini untuk mengontrol ataupun mengatur jumlah kotaknya itu jaraknya berapa mili, terus eh, apa ya semacam gapnya itu berapa mili ketika kita melakukan penggambaran itu kita bisa setting mau 1 mili, 5 mili itu kita bisa setting dengan snap and grid ini. Kemudian ada polar tracking. Si polar tracking ini digunakan untuk pengaturan sudut. Jadi kalau kita menggambar line dengan tingkat kemiringan gitu ya, kalau polar trackingnya off, dia akan bebas berapapun sudutnya. Tetapi kalau kita aktifkan, kita setting di 30 derajat, 90 derajat, nanti si polar tracking ini akan memberikan preview supaya biar pas di 90 derajat ataupun 30 derajat dan juga yang sejenisnya. Selanjutnya terdapat objek snap. Ini digunakan untuk supaya ketika kita gambar, misal kita terdapat persegi gitu ya, supaya pas di ujung ataupun di midpoint dari si persegi tersebut. Kemudian di sini ada yang cukup menjadi masalah yang sering ditemui oleh rekan-rekan engineer. Di sini terdapat dynamic input. Dynamic input itu kalau kita lihat di sini, nah itu tampilan ataupun preview angka-angka yang ada di dekat pointer kita ataupun di dekat mouse kita. Nah, biasanya rekan-rekan itu tampilan angkanya itu hilang. Nah, gimana Pak cara mengaktifkannya? Gimana Mas cara mengaktifkannya? Biasanya kan bingung. Rekan-rekan tinggal ke DS saja ataupun drafting setting, kemudian ke menu dynamic input, di checklist saja nanti otomatis akan muncul. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin saya kasih perbedaan ataupun perbandingan ya. Nah, rekan-rekan jika memiliki pertanyaan ataupun memiliki case kendala ya, ditanyakan saja di kolom Q&A dan rekan-rekan tidak perlu khawatir, semuanya akan mendapatkan record ataupun materi mini course training pada malam kali ini. Nah, ini dari rekan-rekan juga bisa langsung dicoba saja di device-nya masing-masing untuk proses AutoCAD-nya, pembuatan gambarnya. Nah, di sini saya berikan perbedaan terkait snap setting tadi, snap and grid setting tadi. Snap setting ini mengontrol grid persegi panjang tak terlihat yang membatasi pergerakan motor secara sumbu X ataupun sumbu Y. Dan kita bisa setting untuk jaraknya. Ini kita ketik saja DS, enter. Di sini snapnya saya on kan ataupun saya aktifkan. Ketika saya ketik line, kita lihat di sini di snap onnya ini saya aktifkan. Kemudian jarak X dan Y-nya ini saya setting di jarak 10 milimeter. Jadi ketika saya create line-nya, saya tarik baik itu secara Y, untuk sumbu Y ataupun sumbu X, ataupun secara vertikal ataupun horizontal, nanti dia akan pas ataupun genap di ukuran ataupun di jarak 10 milimeter. Bisa kita lihat saja, ini jaraknya 10-10, saya oke. Nah, di sini saya tarik secara vertikal ataupun horizontal, dia akan genap di panjang 10 milimeter. Selanjutnya di sini perbedaan ketika kita tidak menggunakan ataupun menonaktifkan snap eh, setting.
Nah, kalau kita menonaktifkan si snapnya tadi, bisa kita lihat. Kalau kita klik line, kita bisa memutarnya secara free ataupun secara bebas. Dia tidak ada gapnya, tidak bisa pas gitu ya. Nah, kita lihat kembali kalau kita membuatnya ataupun menggunakan ataupun mengaktifkan snapnya. Di sini dia pasti di kelipatan 10. Nah, selanjutnya ketika saya ingin mengubahnya snapnya ini dari jarak 10 kita update ataupun upgrade ke jarak 50. Di sini bisa dilihat pada video yang atas, sorry, saya ubah ke jarak, oh ya 50, bisa dilihat. Kalau saya klik line, kemudian saya tarik ke vertikal, secara vertikal ya. Nah, di sini bisa dilihat ukurannya yaitu 50 milimeter. Jadi kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, di sini ada satu pertanyaan yaitu untuk AutoCAD web ini free trial kah? Nah, untuk AutoCAD web ini dia sudah bundling ataupun sudah include gitu ya ketika kita memiliki lisensi AutoCAD LT ataupun AutoCAD AST. Jadi bisa dicek saja Pak di browser ataupun web. Nanti ketika open AutoCAD web kita bisa eh, sign in menggunakan account AutoCAD kita. Gitu. Oke, kita ke materi selanjutnya. Ya, ini di sini terdapat polar tracking. Si polar tracking ini merupakan sebenarnya sama seperti yang ada di Snap tadi, tapi ini berupa sudut. Bentar karena kan ada kendala lagi. Mungkin saya mau ganti DWS terlebih dahulu. Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas, rekan-rekan. Bisa di ketik satu saja di kolom Q&A ya. Kalau suara saya terdengar dengan jelas. Oke, mungkin saya lanjutkan saja di sini. Di sini terdapat polar tracking. Di polar tracking ini merupakan settingan ataupun untuk menentukan sudut increment polar ataupun ketika kita membuat garis ataupun membuat objek secara
miring ataupun secara memiliki tingkat sudut. Nah, secara singkatnya, snap and grid ini digunakan untuk settingan garis secara horizontal ataupun vertikal. Tetapi kalau untuk yang polar ini digunakan untuk sudut ataupun tingkat kemiringan. Kalau kita tadi tinggal sama masih di drafting setting, kita ketik saja DS kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat pada increment angle-nya kita bisa setting. Bisa lihat di video yang atas. Oh, di sini kita cek kita sorry ini untuk yang non aktif ya. Kalau kita menonaktifkan si polar tracking, kalau kita eh, create suatu line gitu ya, kita klik saja bebas di mana, kemudian kita putar-putar. Dia tidak akan ada gap ataupun tidak ada titik pasnya di sudut berapa. Dia benar-benar free. Tetapi kalau kita di sini kalau kita aktifkan polar trackingnya, di sini bisa dilihat misal nih dari 90, 45 derajat, 30 derajat hingga yang paling kecil yaitu 5 derajat itu bisa dilakukan. Nah, di sini juga ada pertanyaan, Mas ini untuk recordingnya apakah akan dikirimkan? Ya, untuk recordingnya akan dikirimkan. Jadi rekan-rekan saya beritahu kembali, rekan-rekan yang mengikuti kelas ini ataupun mini course ini akan mendapatkan pertama hasil recording. Yang kedua mendapatkan materi eh, yaitu PowerPoint ataupun PDF-nya dan juga mendapatkan sertifikat. Dan yang terakhir akan mendapatkan contoh file drawing. Nah, syaratnya apa? Yaitu tinggal isi absensi di akhir acara selama 3 kali sesi ataupun 3 hari dan juga mengerjakan tugas ya sedikit tugas lah. Jadi supaya rekan-rekan ini eh, bisa saya pastikan dengan mengikuti kelas yang saya eh, buat ataupun yang saya selenggarakan ini benar-benar bisa menggunakan AutoCAD secara baik dan benar. Itu ya. Nah, saya lanjutkan lagi di sini kalau kita mengaktifkan si polar tracking tadi. Di sini saya setting di sudut 45 derajat. Saya klik line, saya enter, bebas. Nah, di sini dia pasti di kelipatan 45 derajat akan muncul garis-garis hijau. Nah, garis-garis hijau ini menunjukkan, menandakan bahwa pada momen tersebut dia pas di kelipatan 45 derajat. Jadi dia ada semacam previewnya. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir jika ingin melakukan ingin mengepaskan ataupun memastikan bahwa garis tersebut di sudut berapa itu bisa mengalihkan si polar tracking ini. Selanjutnya terdapat layer. Nah, layer ini semacam kalau bahasa Indonesia lapisan. Jadi ya benar memang lapisan. Jadi di file drawing kita itu eh, karena file drawing ataupun file 2 dimensi drafting itu memiliki berbagai objek ataupun memiliki berbagai elemen, ada garis sumbu, ada garis center lingkaran, ada garis continuous dan juga yang lainnya. Jadi perlu kita untuk mengatur layernya ataupun lapisannya. Jadi kita atur per segmen ataupun by group. Jadi supaya untuk mengelola ataupun mengorganisir gambar kita itu lebih mudah dan lebih terarah. Nah, di sini kita bisa eh, lihat saja di menu Home, kemudian di menu Layer. Nah, tampilannya ataupun ribbon ataupun toolbarnya seperti ini. Jadi eh, tampilan layer di sini ada layer properties dan juga ada simbol-simbol kecil ini. Ada new layer, kemudian ada untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan layer, isolate ataupun hide layer itu bisa. Dan di layer ini ada beberapa settingan ataupun yang properties yang bisa variabel yang bisa kita setting ataupun kita input. Nah, di sini ada name, name ini nama, jadi layernya bisa kita namai.
Jadi di sini name itu untuk nama layernya apa. Kemudian juga ada line weight. Jadi eh, di dunia gambar teknik ataupun di dunia industri, tebal tipisnya gambar kerja itu cukup berpengaruh. Jadi line weight di sini cukup pengaruh ya, cukup fatal ataupun cukup menjadi salah satu elemen penting. Kemudian juga ada color. Si color ini warna dari si garis objek kita. Jadi biasanya kalau di arsitektur dia memberikan warna A untuk objek ini. Dia memberikan warna ini untuk objek ini. Jadi warna ini cukup penting juga. Biasanya sih salah satu contoh perbedaan itu di garis gambar utama dan juga garis sumbu. Kalau di garis sumbu dia biasanya kasih warna biru ataupun dengan line weight-nya ataupun tebal garisnya lebih tipis. Dan di sini ada yang terakhir yaitu tipe garisnya ataupun line type-nya. Di sini bisa di setting saja. Nah, di sini bisa dilihat ataupun diperhatikan pada video bawah ini. Nah, di sini saya sudah bentar. Oh, saya ulangi kembali. Di sini saya sudah melakukan penyetingan ataupun pembuatan layer untuk garis putus-putus dengan berwarna biru. Di sini saya settingnya dengan nama circle. Sini bentar. Sebenarnya rekan-rekan di sini kalau ingin membuat layer itu tinggal pilih saja di sini kita ke layer setting, kemudian di sini bisa diklik warna layer, tapi ada tanda kuning kecil bawahnya di sini. Diklik saja nanti dia otomatis akan muncul daftar baru di sini. Nanti tinggal namanya diganti, pilih warna, kemudian tipe garis dan tebal garisnya ditentukan. Kalau sudah, ini merupakan salah satu pengaplikasian ataupun implementasi dari si layer tersebut. Kita bisa aktifkan layernya terlebih dahulu, kemudian kita pilih objeknya, ataupun kita pilih objeknya terlebih dahulu dan kita pilih layernya. Jadi dia fleksibel. Nah, dia akan otomatis berwarna biru dan dengan jenis garis putus-putus. Nah, untuk sesi kelas malam hari ini kita selesai di jam 9 malam ya. Nah, kalau rekan-rekan memiliki pertanyaan bisa dilampirkan saja di kolom Q&A ya rekan-rekan ya. Selanjutnya ini salah satu elemen ataupun objek yang cukup dasar ataupun yang sering digunakan rekan-rekan terdapat line dan juga polyline. Line dan juga polyline ini dia sama-sama objek ataupun sama-sama line. Bedanya itu line merupakan salah satu objek dasar dari si AutoCAD. Nah, kalau polyline itu suatu segmen ataupun objek dari si AutoCAD yang terdiri dari line, arcs, ataupun kombinasi keduanya. Kalau kita kalau kita lihat secara simpelnya ataupun mudahnya gitu ya, line itu kalau kita mau create persegi ataupun rectangle, kalau kita menggunakan line, dia nanti akan menjadi empat objek secara terpisah. Nah, mungkin kita bisa lihat ke video yang pertama, kita bisa lihat klik dari menu ataupun ribbon yang ada di AutoCAD di Home, kemudian Draw ada line kita bisa klik saja ataupun kita langsung ketik saja L ataupun line. Kemudian kita enter ataupun spasi L ataupun line. Di sini bisa ditentukan saja, kemudian tentukan koordinatnya berapa, panjangnya berapa, nanti dia otomatis jadi. Nah, ini ketika kita menggambar menggunakan line. Terus di sini ada juga
polyline. Selanjutnya kita menggunakan polyline. Kita ketik saja polyline ataupun kita cari di ribbon kita. Kita ketika kita menggunakan polyline, kita membuat suatu objek yang tertutup, sketch yang tertutup gitu ya. Dia akan terdeteksi satu objek saja, tidak empat objek. Nah, kalau kita klik gitu ya, nah dia terdeteksinya satu objek, saling menyambung ataupun saling tertutup, gitu. Tetapi tadi kalau kita menggunakan line, dia menjadi tiga objek secara terpisah. Gitu. Cara simpelnya, line itu hanya satu kesatuan, hanya satu objek gitu ya. Tetapi kalau polyline itu sudah menjadi satu kesatuan. Jadi sudah include menjadi satu. Selanjutnya di sini, nah setelah kita mempelajari gambar tadi, line, polyline, dan juga circle juga sama. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau circle itu kita tinggal klik ataupun ketik saja circle, kita drop di project kita, kemudian kita masukkan ukurannya. Nah, di sini ada satu pertanyaan lagi, eh, Mas, cara ubah background biru jadi hitam, apakah bisa? Itu bisa. Jadi kita bisa custom untuk warna backgroundnya. Dan biasanya kalau staff-staff senior ataupun drafter-drafter senior itu sering ataupun sudah nyaman menggunakan AutoCAD klasik dari yang mungkin versi 2012 ataupun yang lainnya. Nah, di AutoCAD yang sekarang kalau kita bisa lihat ya, itu tampilannya itu seperti ini. Seperti Revit, Inventor ataupun software desain yang lainnya. Nah, tetapi banyak yang tidak tahu bahwa AutoCAD si yang terupdate ini kita bisa custom menjadi AutoCAD klasik, yaitu benar-benar seperti AutoCAD klasik, tidak ada perbedaan dan tampilannya tidak seperti ini. Mungkin nanti saya eh, contohkan ataupun saya kasih hands-on sedikit ya. Oke, kita langsung masuk ke basic fitur selanjutnya ataupun di menu modify. Di menu modify ada dua fitur yang sering kita temui ataupun sering kita jumpai, yaitu terdapat fillet dan juga chamfer. Fillet dan juga chamfer ini fungsinya untuk mengurangi ataupun menghilangkan sisi tajam dari kedua objek. Biasanya rekan-rekan desain suatu objek itu ya suatu part itu ada sudut-sudut yang tajam ataupun yang belum di chamber. Jadi kalau itu kita terapkan di aktual ataupun di lapangan, itu tentu akan berbahaya ataupun si operator CNC lah ataupun operator lapangan, dia akan membuat produknya tanpa chamber dan bisa melukai operator yang lain. Jadi intinya tidak safety untuk dikerjakan ataupun untuk diproses. Nah, di sini fillet merupakan membuat tepian radius pada objek dua dimensi. Jadi dia modelnya seperti ini. Dia lingkaran, radius. Kalau chamber itu membuat tepi miring ataupun chamber pada tepian objek. Jadi simpelnya ataupun gampangnya, kalau fillet itu bentuknya radius ataupun lingkaran. Tetapi kalau chamfer itu dia garisnya miring ataupun sebesar 45 derajat. Umumnya 45 derajat. Tapi juga bisa di custom sesuai dengan eh, kebutuhan rekan-rekan. Bisa 60 derajat, 30 derajat, ataupun 45 derajat. Nah, di sini bisa kita lihat cara mengaktifkan ataupun cara menggunakan fillet itu yang pertama kita klik fillet ataupun kita ketik saja fillet. Kemudian kita tentukan ukurannya. Distance itu ya kita klik distance. Kemudian kita input mau R berapa, misal R20, distance-nya kita klik, kemudian kita input 20, kemudian kita enter. Setelah itu kita pilih garis ataupun objek yang akan kita fillet. Selanjutnya untuk yang chamfer juga sama. Bedanya kalau yang chamfer kita perlu memasukkan dua ukuran karena chamfer itu eh, dia sisinya dibagi menjadi dua sama rata. Jadi lihat pada video berikut ini untuk fitur ataupun pengaktifan fitur line. Kita ketik saja, sorry, fitur fillet. Kita ketik saja fitur fillet.
Kemudian kita pilih distance. Di distance ini kita memasukkan ukuran di bawah sini kalau bisa dilihat. Saya ketik semisal 50 ya. Enter. Kemudian kita pertama pilih garis yang pertama, kemudian yang kedua kita pilih garis yang kedua ataupun objek yang kedua. Dia otomatis akan jadi seperti ini. Kemudian di sini ada juga chamfer. Jadi chamfer itu untuk garis miring. Kalau fillet untuk garis radius. Kalau untuk objek yang radius lah ya. Sorry, saya ulangi lagi. Di sini kita ketik saja chamfer, enter. Kemudian di sini ada distance. Klik saja distance, kita tentukan X-nya berapa, 20, Y-nya berapa, misal 20, enter. Sama kita klik eh, garis pertama dan juga garis kedua. Dia akan jadi seperti ini. Itu untuk penggunaan fitur line atau sorry fitur fillet ataupun chamfer. Kemudian selanjutnya terdapat fitur mirror dan juga scale. Mirror itu kita bisa lihat saja. Mirror itu merupakan kaca ya, artinya kaca. Jadi fitur mirror ini yaitu ditugaskan ataupun fungsinya membuat salinan suatu objek yang kita pilih dengan menentukan garis referensinya sebagai cerminannya. Untuk mengaktifkannya bisa kita ketik saja mirror ataupun klik mirror pada menu modify. Kemudian kita pilih objeknya yang akan kita mirror, kita enter, kita pilih referensinya ataupun mirror line-nya, kita enter, nanti otomatis dia akan jadi. Kita langsung saja. Di sini ada video yang bisa kita lihat. Saya memiliki video objek sebagai berikut. Dia sesuatu part ataupun komponen ya. Mau saya mirror di sebelah kanan. Dan ini terdapat mirror lainnya. Bisa dilihat. Saya ulangi lagi. Di sini saya klik mirror pada menu ini. Simbolnya seperti ini. Dia segitiga dibagi dua, yang satu berwarna biru, satu berwarna abu-abu. Kita di eh, kita klik saja, kemudian kita pilih objeknya. Saya select all pada objek ini. Kemudian saya tentukan lainnya di sini. Nah, setelah kita menentukan objek dan juga garisnya, terdapat sedikit settingan. Di sini tulisannya, apakah Anda mau menghapus objek yang Anda cerminkan ataupun Anda mirror? Kalau eh, kita klik yes ataupun kita ketik Y, maka objek aslinya akan hilang. Tetapi kalau kita ketik no ataupun kita ketik N, dia jadi dua dari sebelah kiri dan juga kanan. Nah, ini hasil dari mirror objek yang kita lakukan. Nah, ini sama. Misal saya mau mirror tapi tidak ada garis referensinya, itu juga bisa. Jadi setelah kita select objek, kita enter ya. Nah, kita tentukan saja titik garisnya di mana. Seperti ini saya tanpa garis, dia bisa langsung otomatis. Tuh. Selanjutnya ada scale. Scale ini digunakan untuk mengubah objek, mengubah ukuran, memperbesar ataupun memperkecil ukuran si objek tersebut. Jadi sama untuk step by stepnya kita ketik saja fiturnya apa. Misal scale kita ketik saja scale, kemudian kita enter, kita pilih objeknya, kemudian kita enter lagi dan kita pilih base point ataupun titik acuannya. Saya ulangi lagi videonya. Setelah kita pilih titik acuannya, kita input skalanya mau dijadikan berapa. Ini saya udah sudah select all objek-objeknya, kemudian saya klik base point-nya di ujung sini, di titik ini. Setelah itu saya masukkan skalanya. Nah, kalau saya tarik ke arah kanan, itu dia akan diperkecil ataupun sebaliknya. Ataupun kalau kita tarik menjauhi base point, dia akan diperbesar. Jadi size-nya semakin besar. Nah, kita bisa menginput ukurannya. Misal kita mau scale 5 kali lipat, kita ketik 5, enter.
Nah, dia akan jadi besarnya 5 kali lipat lebih besar dibandingkan gambar aktualnya ataupun gambar sebelumnya. Selanjutnya ada menu ataupun ada fitur trim dan juga extend. Nah, fitur trim dan juga extend ini em, mungkin sering digunakan oleh rekan-rekan juga, tidak hanya di bidang arsitektur, tapi juga di bidang mechanical juga. Trim dan juga extend ini intinya dia itu memotong dan memperpanjang objek elemen yang ada di AutoCAD. Nah, di sini kalau trim itu memotong objek sesuai dengan alat potongnya ataupun batasan potongnya. Kalau extend itu memperpanjang objek supaya menyentuh ataupun diperpanjang sesuai dengan batasan objeknya. Nah, rekan-rekan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja di kolom Q&A ya. Nanti saya akan jawab satu persatu. Nah, untuk mengaktifkan, kita mulai dari yang trim terlebih dahulu ya. Untuk mengaktifkan eh, fitur trim, itu kita klik saja trim ataupun ketik trim. Sorry, di sini ada sedikit kesalahan penulisan. Kemudian setelah kita ketik trim, kita enter. Bisa dilihat video pada sebelah kiri ini. Kita pilih semua objek, baik itu objek yang akan kita potong ataupun batasan potongnya. Kita select all saja di sini. Nah, ini kalau garisnya sudah berwarna biru, dia otomatis sudah terpilih ataupun terselect. Nah, setelah itu kita enter lagi, kemudian kita tinggal pilih objek mana, bagian mana yang akan kita trim ataupun kita potong. Biasanya dia akan muncul simbol kecil dengan warna merah dan simbol X ataupun silang di sini. Nah, bisa dilihat ada simbol silang kecilnya berwarna merah. Ya, dan dia bisa kita trim. Nah, sebenarnya itu caranya cara yang masih general. Kita bisa trim ataupun memotong objek tanpa harus memilih semua objeknya, baik itu objek yang akan kita potong ataupun batasannya. Jadi kita masih sama, kita aktif ketik trim ataupun kita pilih trim, klik trim gitu ya. Setelah itu kita enter. Kalau di cara yang pertama tadi, setelah kita enter, kita pilih semua objeknya. Tetapi di cara yang kedua ataupun di cara yang lebih singkat, lebih simpel, setelah kita enter lagi. Jadi kita ketik trim, enter 2 kali. Kemudian kita pilih objek yang akan kita trim. Nah, dia otomatis langsung terpotong ataupun dia otomatis langsung tertrim gitu ya. Selanjutnya ada extend. Extend ini untuk memperpanjang suatu objek, baik itu garis, radius, ataupun yang lainnya. Kita ketik saja extend, kemudian kita pilih objeknya mana dan batasannya mana, kemudian kita enter, otomatis dan kita pilih lagi objek mana yang akan kita perpanjang, otomatis dia akan jadi. Jadi lihat di sini kita extend ya. Kita pilih semua objek, baik dari objek yang akan kita perpanjang ataupun batasannya. Kemudian kita pilih lagi objek mana yang akan kita extend ataupun kita perpanjang. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini merupakan cara secara manual. Nah, kalau ingin lebih cepat lagi, ya, rekan-rekan bisa menggunakan trik seperti trim tadi ya. Jadi kita klik extend ataupun kita ketik extend, enter, enter lagi. Jadi kita ketik extend, enter 2 kali ataupun spasi 2 kali. Kemudian kita tinggal pilih saja objek yang akan kita perpanjang. Bisa dilihat di sini. Di sini saya ketik extend, kemudian saya enter 2 kali. Nah, kalau saya klik saya satu garis, dia otomatis akan diperpanjang semaksimal batasan yang ada di depannya. Gitu. Karena batasnya ada di sini, maka dia maksimal di sini. Nah, kalau ingin dipanjangkan lagi sampai sini itu juga bisa. Tinggal diklik lagi, tapi mendekati ke sini, dia otomatis akan
memperpanjang ataupun diperpanjang sesuai dengan batas yang terdekat gitu. Nah, selanjutnya terdapat polar array dan juga rectangular array. Nah, polar array ataupun rectangular array ini dia itu fungsinya ataupun fokusnya untuk mengcopy ataupun memperbanyak objek-objek yang ada di AutoCAD. Baik itu secara garis sumbu ataupun referensi lingkaran ataupun secara jarak X, Y ataupun sesuai dengan pad ataupun jalurnya. Nah, kalau kita bisa lihat di menu modify itu terdapat eh, di menu array itu ada tiga menu ataupun tiga pilihan. Yang pertama terdapat rectangular array, yang kedua terdapat pad array, yang ketiga terdapat polar array. Kalau yang pertama, rectangular array itu digunakan untuk membuat salinan objek ataupun mengcopy objek sesuai dengan baris ataupun kolom dan tingkat. Di previewnya seperti yang ada di samping kanan ini. Bisa dilihat rekan-rekan. Ada di samping kanan sebelah sini. Kemudian yang kedua ada pad array. Pad array itu kita mengcopy suatu objek ataupun menyalin suatu objek ya. Sesuai dengan jalurnya. Jadi kalau jalurnya dia tidak beraturan seperti bukan lurus gitu ya, ada lengkungannya, nanti kopian objeknya dia akan ikuti alurnya gitu. Terus di sini ada terakhir yaitu polar array. Polar array ini mengcopy ataupun menyalin suatu objek dengan referensi lingkaran. Jadi nanti dia akan mengelilingi referensi yang sudah kita pilih seperti yang ada di sini. Nah, mungkin kita langsung saja ke yang pertama. Kita mulainya dari polar array. Kita pilih saja di sini di modify kita setting ke polar array. Di sini saya memiliki contoh lingkaran besar sama lingkaran kecil. Intinya saya ingin mengubah ataupun mengcopy lingkaran kecil ini mengelilingi lingkaran besar yang ada di sini. Kita klik polar array ataupun ketik saja polar array. Kemudian kita yang pertama kita pilih objek yang akan kita copy. Kemudian kita enter. Setelah itu kita pilih base point. Nah, base point ini yang akan menentukan ataupun menjadi referensi kopian ataupun salinan dari si objek. Kalau sudah kita enter, dia akan muncul settingan seperti gambar ataupun tampilan seperti ini. Jadi kita bisa setting itemnya mau berapa, kopiannya mau berapa. Misal kita setting 10 item itu bisa. Ini misal saya setting di 10 item. Kemudian, nah Mas ataupun Pak, saya mau kopinya ataupun settingannya itu tidak satu lingkaran penuh, bukan satu lingkaran penuh, bukan 360 derajat, tapi hanya 180 derajat. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi di sini eh, kita setting saja di fill ini kita ketik 180. Jadi otomatis 10 lingkaran ini terbagi dalam 180 derajat akan terbagi sama rata. Jadi, jadi lihat ini untuk hasilnya. Tadi awalnya dari full lingkaran gitu ya, seperti ini. Saya setting hanya di 180 derajat. Dia akan seperti ini. Kalau kita setting lagi di 270 derajat, dia juga akan mengikuti. Jadi jumlahnya itu bisa kita setting, sudutnya kita setting juga bisa. Itu untuk polar array. Selanjutnya ada rectangular array. Rectangular array tadi kita bisa mengcopy ataupun menyalin suatu objek itu baik secara baris ataupun kolom dan tingkat. Jadi kita kopinya bisa sesuai dengan horizontal, sumbu horizontal ataupun vertikal. Sebagai contoh, saya punya garis sebagai titik acuan saya ataupun referensi saya dan punya lingkaran objek yang akan saya copy. Alurnya sama, kita ketik saja rectangular array ataupun pilih saja. Setelah itu kita enter dan juga kita pilih objeknya, yaitu lingkaran kecil di sini. Kemudian setelah itu kita enter.
rectangular array, kita pilih objeknya, kita enter. Nah, bedanya di rectangular array ini tanpa perlu base point, karena dia akan otomatis aktif untuk mengcopy ke sumbu vertikal ataupun ke sumbu horizontal. Nah, sini terdapat beberapa settingan dari kolom, baris, ataupun levelnya. Bisa dilihat terlebih dahulu untuk video berikut. Jadi kita bisa lihat ketika kita mengaktifkan si rectangular array ini, dia akan otomatis jadi secara kopiannya itu cara X ataupun secara Y. Nah, kita bisa setting. Misal di sini di barisnya kita setting hanya satu tingkat saja. Yang tadinya tiga tingkat di sini kita bisa lihat dia tiga tingkat ya. Kalau kita setting satu tingkat, dia otomatis hanya satu baris. Kemudian di kolomnya saya settingannya jarak antar objeknya itu 50 mm. Dia otomatis akan diperkecil. Kalau kita setting di 150, ya akan lebih panjang. Nah, misal ini di barisnya saya setting di 5 baris. Jadi dia ke atasnya ada 5 objek. Tetapi di kolomnya saya hanya setting satu. Jadi hanya muncul satu kolom saja. Itu salah satu contohnya. Jadi nanti bisa di custom sesuai dengan keinginan, baik ukurannya, jaraknya mau berapa, nanti bisa disetting. Kemudian yang pet array di sini tidak ada videonya, tapi dia sama. Intinya fungsinya sama, bisa mengcopy objek sesuai dengan alur ataupun sesuai dengan acuannya. Nah, selanjutnya di sini ada sketch. Mungkin rekan-rekan ini jadi mini project untuk rekan-rekan ataupun tugas untuk rekan-rekan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan eh, sertifikat dan juga materi-materi hasil recording kelas kita malam hari ini. Nanti selama 3 malam. Jadi bisa mungkin di screenshot dan juga nanti juga saya akan kirimkan ke WA kalian masing-masing. Jadi bisa di capture terlebih dahulu ini untuk eh, tugas yang akan dikerjakan oleh rekan-rekan. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan dari rekan-rekan karena setelah ini kita akan mencobanya di AutoCAD langsung. Kalau ada pertanyaan ataupun Q&A dari rekan-rekan bisa ditulis saja di kolom Q&A ya rekan-rekan ya. Mungkin saya kasih waktu sekitar 2 sampai 5 menit untuk mengcapture gambar berikut. Sembari saya menunggu opening AutoCAD saya ya. Nah, mungkin kita langsung saja ke AutoCAD ataupun hands-on kita coba di AutoCAD ya. Bentar saya stop share screen terlebih dahulu.
Di sini saya akan share pada AutoCAD. Nah, apakah tampilannya sudah terlihat rekan-rekan semuanya? Nah, ini merupakan tampilan AutoCAD di versi 2026. Kalau rekan-rekan tahu. Jadi, bentar saya remove terlebih dahulu. Nah, di sini ini merupakan salah satu tampilan dari si AutoCAD. Ini tampilan utamanya seperti ini. Kemudian di sini juga ada eh, kalau kita new drawing ya seperti ini. Sama seperti tadi kita bisa coba yang seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini kita mulai dari UN ataupun units. Kita ketik saja UN, kemudian kita enter. Nah, otomatis dia akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa pilih saja misal arsitektural, dia biasanya presisinya P inci dan juga yang lainnya. Biasanya sih saya settingnya di desimal. Di desimal kita setting saja dia di tingkat kepresisian berapa, 1000, 100, ataupun 10. Jadi kita setting saja sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita pilih di sini ada satuan. Jadi kita mau pakai inci, milimeter, meter, sentimeter, ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa pilih saja. Nah, di sini setelah kita setting, misal di sini saya setting di tingkat kepresisian 1000, maka sampel outputnya dia akan muncul seperti ini. Kemudian kalau kita setting di 100, nanti sorry di 10 ataupun satu angka di belakang koma, dia akan munculnya tampilannya seperti ini. Saya coba lagi di dua angka di belakang koma, tiga angka di belakang koma, dia akan muncul seperti ini. Nah itu terkait unit. Jadi sini saya settingnya di tiga angka, saya kemudian oke. Terus selanjutnya kita ke menu draft setting ataupun DS. Kita ketik saja DS, kita enter. Nah ini tampilan dari si draft setting. Dari sini grid-nya saya aktifkan dengan jarak 10-10 dan snap-on-nya saya nonaktifkan. Ini saya kasih perbedaan. Kalau saya snap-on-nya saya nonaktifkan, dia di sini bebas. Saya putar berapapun dia bebas. Dia bebas. Tapi ketika drop settingnya saya aktifkan, snap-on-nya saya aktifkan dengan jarak 10-10, saya land, spasi. Nah, kalau kita geser, dia akan di kelipatan 10-10. Kalau dilihat rekan-rekan, dia patah-patah ininya. Ini 10-10. Yang di sini saya tarik ke sini, dia 10 tulisannya. Ini. Kalau kita tarik lagi 20-30, dia benar-benar kelipatan 10-10. Jadi rekan-rekan tidak usah susah-susah untuk supaya panjangnya sesuai. Jadi tinggal di setting untuk polarnya. Kemudian saya ulangi lagi di DS, saya aktifkan DS-nya. Kalau grid on-nya saya nonaktifkan, saya unchecklist.
dia preview persegi ataupun kotak-kotaknya yang ada di belakang sini dia hilang, polos, dia polosan. Oke, saya aktifkan kembali gridnya, DS, Enter ataupun spasi, kita checklist, kita oke. Nah, dia akan muncul. Ini settingan gridnya jaraknya 10-10. Kalau kita setting di 50-50, kita up ke 50-50. Biasanya kalau kita setting di atas, bawahnya dia otomatis akan ngikut, akan mengikuti yang di atas. Kita oke. Nah, dia kotaknya lebih besar dibandingkan tadi. Kita setting lagi DS-nya di setting 10-10. Kalau kita enter, nah dia akan otomatis 10-10. Nah, rekan-rekan kalau ada yang mau tanya, silakan tanyakan saja di kolom Q&A ya rekan-rekan ya. Terus setelah itu kita setelah settingan, oh tadi sempat ada yang tanya bagaimana cara mengubah warna background yang ada di belakang. Kita bisa ke menu bar yang ada di pojok kiri atas di sini. Kita klik di sini, kita bisa ke option. Di menu option, kita pergi ke display. Nah, setelah itu kita pergi ke color. Nah, di sini ada juga temanya, mau cerah ataupun gelap. Nah, di tab warna ini kita klik. Nah, di sini kita setting aja nanti. Misal kuning, kita apply and close, dia akan berwarna kuning. Misal kita setting di magenta, apply and close, dia berwarna magenta. Misal kita setting lagi di warna eh biru toska, hijau, putih, itu juga bisa. Jadi bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Misal kita settingnya di menu di warna putih, sorry, ya di warna putih saja, play and close, oke. Nah dia akan berwarna putih seperti ini. Kemudian ini saya kasih sedikit tips and trade kalau rekan-rekan mengalami kebingungan ketika menggunakan AutoCAD versi terbaru karena tampilannya memang 100% berbeda dari AutoCAD klasik ataupun versi-versi yang lama. Nah, di AutoCAD itu ada workspace yang sudah disetting si Autodesk sesuai dengan keinginan masing-masing ataupun disesuaikan dengan kebutuhan si usernya masing-masing. Bisa kita lihat tampilan bawah ini, settingan di bawah ke simbol gear kecil ini. Namanya workspace switching. Di sini ada terdapat beberapa workspace. Biasanya ada settingan defaultnya ada tiga workspace. Ada drafting and annotation untuk pembuatan gambar detailing, drafting. Ada 3D basic dan juga 3D modeling. Ini digunakan untuk pembuatan objek 3D. Nah, ini ada juga Classic and New Classic. Ini hasil settingan dari saya. Jadi di sini kalau rekan-rekan ingin mengubah ke eh, settingan ataupun menu klasik, workspace klasik itu ya, itu ini diklik saja, kemudian ke customize, kita custom bahasa gaulnya ataupun bahasa anak mudanya kita custom. Nah di sini, misal ini saya delete ya, saya delete terlebih dahulu. Nah di workspace ini kita klik kanan, new workspace. Misal kita ketik saja kasih nama new classic, enter. Nah di sini workspace-nya akan jadi new classic. Setelah itu kita pergi ke menu kanan ini, workspace contents, customize workspace, kita klik.
Kalau sudah berwarna biru, dia tandanya sudah aktif, sudah bisa kita custom. Di menu toolbar, kita di sini eh, kita lihat di pada menu kiri ini, kita klik tanda plusnya, dia akan otomatis terexpand atau kelihatan semua. Misal kita custom di pilihan drawing, klik ini query, sorry, di insert, modify properties. Sudah? Kalau sudah kita ke, bentar. Kalau sudah di sini kita ke eh, menu, bentar. Kalau sudah kita di down aja. Nah pada bentar di sini. Biasanya kalau kita custom ini loadingnya lumayan lama. Kita off, kita apply. Kita oke. Kita aktifkan workspace yang klasik. Dia tampilannya akan seperti ini. Dia seperti AutoCAD klasik. Nah, di sini kita perlu menonaktifkan ribbon. Jadi ribbonnya biar nggak kelihatan di sini. Gitu. Kemudian di sini kita aktifkan kembali. Kita bisa ke new. Nah, ini kita coba hasil drawing yang, sorry, kita coba gambar yang tadi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, bentar saya stop share, saya coba ganti settingan. Di sini, bentar saya ganti. Di sini share screen-nya saya ganti share biar kelihatan semuanya. Saya kembalikan ke settingan awal workspace-nya. Nah, semisal saya ingin menggambar pada gambar kerja yang lingkaran ini. Jadi saya kasih contoh salah satu saja. Misal saya mulai dengan gambar di lingkaran ataupun diameter terbesar ini di 112.
Kemudian di lingkaran ataupun diameter yang kecil ini yaitu 100. Di rekan-rekan bisa klik circle yang ada di sini. Kita klik saja. Kita masukkan koordinatnya misal 500, tab 500, enter. Tadi kita masukkan. Nah, di sini ada pilihan mau diameter ataupun radius. Misal ini 112, saya enter. Dia tampilannya seperti ini. Kemudian di sini juga ada untuk settingan di tadi 100. Ya, di 100. 100, enter. Sorry. Biasanya lingkaran, kalau kita nah, create lingkaran, settingan pertama itu dia radius. Jadi karena tadi 100 kita ketiknya 50. Dia kan seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan buat untuk yang polarnya. Lingkarannya mengelilingi ini. Dengan diameter dalamnya itu dengan ukuran 24, 16. Bentar. Nah, di sini ada settingan snap di sini. Karena kita membutuhkan perpotongan di lingkarannya ini supaya pas tengah-tengah kita perlu mengaktifkan namanya kuadran. Diklik saja, kita klik di sini tadi saya ulangi lagi diameternya kita setting di diameter 12 sama 16. Di sini berarti 12. Oh sorry, di diameter dalam di sini 12. Sorry, karena kita menggunakan radius jadi separuhnya ataupun setengahnya. 16 berarti 8. Ada juga untuk diameter terbesarnya di diameter 24. Circle, kita klik diameter, kita inputnya 24. Enter. Ya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita polar array. Kita klik polar array. Karena tadi objeknya sudah saya select ataupun sudah saya pilih, dia langsung otomatis ke base point. Saya ulangi lagi, misal dari awal, di sini di drop down saja, kemudian ke polar array, kita pilih objeknya. Kita select all objeknya ya. Enter. Kemudian kita pilih base point-nya di tengah-tengah lingkaran ini. Nah, kalau kita sudah memilih base point-nya, otomatis tampilannya ataupun previewnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul settingannya di sini. Di sini yang pertama item, kita di sini kita bisa hitung terlebih dahulu itemnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item sesuai. Kemudian di sini hanya 180 derajat setengah lingkaran. Kita tentukan saja fill-nya. Fill itu total derajatnya ataupun total besaran sudutnya 180. Kita enter. Kalau terbalik kita putar saja. Oh dia sini karena nggak bisa kita bentar. Kita 180 ini enam. Oke. Jadi sini ada pilihan rotate item. Jadi rotate item itu untuk mengubah arahnya.
Jadi seperti ini, kalau sudah kita checklist. Kemudian saya ingin membersihkannya ataupun membuatnya sama seperti yang di sini. Saya zoom untuk detailnya seperti ini. Jadi yang terluar itu diameter kecil, diameter terbesarnya di sisi dalam. Saya kasih contoh trim. Trim itu simbolnya seperti gunting di sini. Kita klik saja. Kita pakai cara yang kedua. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini cara lebih simpel. Kita klik trim, kemudian kita enter ataupun spasi dua kali. Enter, enter. Oh sorry, di sini kita ulang lagi. Enter. Oh, karena di sini dia berupa polar array, dia menjadi satu blok ataupun satu kesatuan. Kita bisa ungroup ataupun explode group. Kemudian kita explode, enter. Nah, and trim. Kita ketik saja trim di sini spasi dua kali. Kita tinggal pilih objek mana yang akan kita potong di sini. Kita potong, ini kita potong, sini kita potong, sini kita potong. Nah, bisa dilihat di sini kenapa tidak mau dipotong? Karena eh, kalau kita trim, dia ada simbol eh, tidak bisa. Karena dia menjadi objek terakhir, satu-satunya objek, nggak ada pembatas lagi. Kecuali kalau kita tambahkan pembatas di sini, ataupun objek pemotongnya, trim, spasi, spasi, dia otomatis akan bisa kepotong. Jadi solusinya kalau gini kita delete saja. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti rekan-rekan bisa tinggal menyesuaikan saja, tinggal tambahkan garis seperti yang di bawahnya. Nah, ini kita lakukan di ke 8 sisi ataupun ke 8 objek ini. Kita potong, sorry, trim, spasi, spasi, kita potong, kita potong, kita potong lagi, potong. Nah, ini nggak mau karena dia objek terakhir, tidak ada pemotongnya lagi. Kita escape, kita delete. Kita lakukan lagi, trim. Atau semisal rekan-rekan mengalami, Mas itu terlalu lama ya udah. Jadi rekan-rekan bisa create salah satu saja, kemudian dipolar secara setengah lingkaran tadi. Nah selanjutnya kita create fillet ataupun chamfer. Di sini kita bisa aktifkan saja fillet ataupun chamfer. Klik fillet. Di sini ada beberapa pilihan. Kita klik radius. Kita klik radius. Kalau kita klik radius, kita akan memasukkan size ataupun ukuran fillet yang akan kita inginkan. Misal kita menginginkan 5 mm, ketik saja 5, enter. Kemudian di sini ada keterangannya, pilih objek pertama ataupun garis pertama. Misal saya di sini klik, kemudian objek kedua di sini saya klik. Ya, yang tadinya tajam ataupun edge, dia sudah menjadi radius. Saya ulangi lagi, tinggal spasi saja untuk mengaktifkan kembali ataupun untuk memanggil perintah ataupun fitur kembali itu hanya dengan menggunakan spasi ataupun enter. Sini saya ulangi yang di sini sama sini. Kenapa di sini jadinya gagal? Karena radius yang ada di sini ketika saya setting radius
dia melebihi objek radius ini, gitu. Jadi kalau dia over, dia akan gagal. Dia tidak bisa di fillet. Itu misal saya ulangi, saya perkecil radiusnya fillet. Sorry, fillet. Radius spasi 2 milimeter, enter. Objek pertama, objek kedua. Saya ulang lagi dengan spasi, enter, klik, saya klik lagi. Nah, dia akan bisa. Itu memanfaatkan radius. Nah, selanjutnya di sini ada sedikit trick and tip. Jadi, kalau kita menggunakan AutoCAD dalam menggunakan mouse ataupun eh, memilih mengklik suatu objek itu ya, kita sering apa ya? Di sini acak-acakan. Misal kita klik kanan, dia akan nanti muncul gini. Nah, warna hijau gini-gini. Dia tidak beraturan. Jadi, kalau kita memilih objek ataupun menggunakan memanfaatkan mouse yang ada di tombol kiri atau kanan itu kita bisa maksimalkan. Kalau kita bisa klik menggunakan tombol kiri, klik satu kali, kemudian kita tarik ke kanan, sorry ke kiri, dia akan berwarna hijau. Tetapi kalau kita tarik ke kanan, dia akan berwarna biru. Jadi kalau kiri hijau, kalau kanan biru. Itu artinya apa? Kalau kita menggunakan yang biru untuk memilih atau menseleksi objek, itu harus cover semuanya ataupun terselect semuanya. Nah, semisal radius ini, sorry saya ulangi lagi, saya klik, kemudian saya lepas, saya tarik ke kanan. Kalau saya berwarna biru, kalau dia akan memilih objek ataupun mengselect objek kalau dia full di area biru. Tetapi kalau kita klik kemudian tarik hingga berwarna hijau, kita sentuh sedikit saja objek tersebut akan otomatis terselect ataupun terpilih. Padahal di sini saya hanya menyentuh sedikit saja di sini. Saya sudah terpilih. Misal di sini ataupun yang lainnya di sini misal hanya sedikit, dia akan otomatis terpilih semuanya. Tetapi kalau saya menggunakan klik saya tarik ke kanan dengan warna biru, dia hanya terpilih ke objek-objek yang ada di jangkauan warna biru. Nah, itu sedikit tips and trick. Mungkin kalau rekan-rekan sering mengalami error ataupun bingung, "Ah, ini kok gini-gini gini ya." Itu solusinya. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi. Nah, kita selanjutnya di sini ada absensi pada sesi malam hari ini. Mungkin rekan-rekan bisa di scan, kemudian bisa di apa? Di sini bisa di scan, kemudian bisa diisi untuk absensinya karena absensi ini salah satu syarat untuk rekan-rekan jika ingin mendapatkan sertifikat dari kelas malam hari ini. Bentar, saya ulangi lagi untuk share screen-nya ya. Bentar, saya cari linknya. Jika rekan-rekan ada mengalami kesulitan untuk scanning, nanti biar bisa klik di link yang ini. Bentar ya.
Oke, bisa dilihat apakah QR-nya sudah muncul untuk QR absensi. Bisa diisi terlebih dahulu untuk absensinya pada malam hari ini. Nah, mungkin rekan-rekan apakah ada yang mengalami kesulitan ataupun ada kendala ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan saja ditanyakan. Akan saya bantu jawab. Namun rekan-rekan untuk pembahasan materi besok itu terkait pembuatan blog dan juga dynamic blog. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk sesi besok sama kita mulai di jam 7 sampai jam 9 malam. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Bentar saya cek terlebih dahulu apakah sudah absen semua di sini. Ya, di data masih baru 4 yang mengisi absen. Rekan-rekan yang lain masih saya tunggu 5 sampai 10 ya mungkin sekitar 5 sampai 10 menit lah ya. Nah, mungkin sedikit saya informasikan kembali bahwa AutoCAD ini memiliki berbagai macam tools ataupun fitur. Dan si AutoCAD ini itu kita bisa custom untuk versinya. Bisa kita downgrade ataupun bisa kita upgrade. Dan si AutoCAD ini itu memiliki fitur rendering sendiri. Jadi, rekan-rekan kalau mau rendering eh, bisa menggunakan AutoCAD itu sendiri untuk rendering. Terus si AutoCAD itu sebenarnya bisa digunakan untuk desain secara 3 dimensi. Jadi rekan-rekan bisa coba saja untuk fitur 3 dimensinya AutoCAD. Biasanya kalau orang-orang taunya itu hanya AutoCAD untuk 2 dimensi. Tetapi aktualnya bahwa AutoCAD itu bisa digunakan untuk desain ataupun proses 3 dimensi. Oh, di sini ada pertanyaan. Untuk rendering bisa menggunakan versi berapa? Di versi berapapun itu kita bisa menggunakan rendering. Tetapi ini untuk AutoCAD yang AST, toolset. Kalau menggunakan AutoCAD LT itu tidak bisa karena di AutoCAD LT itu hanya bisa proses 2 dimensi detailing dan drafting. Itu.
Dan kalau kita menggunakan AutoCAD arsitektur itu, kalau nggak salah renderingnya itu bisa lebih advance karena sesuai dengan bidangnya arsitektur itu membutuhkan berbagai bisa untuk rendering, jadi kita bisa custom terkait materialnya, lightingnya gimana, view-nya gimana, itu kita bisa setting di AutoCAD arsitektur. Nah, kita lihat yang mengisi absen baru 6 orang, mungkin masih ada beberapa yang belum mengisi, bisa diisi terlebih dahulu. Nah, kemudian lagi di AutoCAD itu, di AutoCAD MEP khususnya, dia itu penggabungan ataupun kolaborasi antara AutoCAD Plan 3D dan juga AutoCAD arsitektur. Jadi eh, kita bisa menggunakan dua toolset dalam satu toolset. Nah, sampai saat ini salah satu toolset yang cukup powerful itu di AutoCAD Plan 3D untuk desain piping karena eh, Plan 3D ini cukup powerful kalau kita gunakan untuk desain piping. Nah, di Plan 3D juga terdapat fitur desain piping dan juga struktur baja. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan fitur tersebut kalau dengan otomatis dan bisa lebih efisien, lebih cepat dibandingkan menggunakan AutoCAD biasa. Jadi gini, kalau rekan-rekan bisa menyimpulkan, kalau kita bisanya menggunakan AutoCAD klasik itu ataupun AutoCAD LT lah ya. Kalau kita desain struktur baja itu yang pertama, kita perlu desain profilnya terlebih dahulu, profil bajanya maksudnya. Kemudian kita tentukan panjangnya berapa. Nah, biasanya kalau panjangnya berbeda-beda, kita perlu trim, kita perlu extend. Tentu itu memerlukan waktu yang lebih lama dan memakan waktu lama. Jadi efisiensi ataupun efektivitas kita menurun dan tentunya produktivitas pekerjaan kita juga menurun. Kalau menggunakan Plan 3D, dia itu sudah ada beberapa, bukan beberapa, bahkan profil-profil baja yang sering digunakan di industrinya masing-masing dan sesuai dengan standarnya masing-masing, seperti ISO, terus ada AISA, JIS, dan juga yang lainnya. Kalau di Indonesia, standar yang sering digunakan untuk desain struktur baja itu ada eh, JIS ataupun standar Jepang. Jadi biasanya websitenya AutoCAD itu kita bisa download, kemudian kita bisa masukkan ke AutoCAD Plan 3D. Jadi si struktur baja ini tidak hanya dua dimensi, tetapi juga sudah berupa tiga dimensi 3D modeling. Tuh. Oke, eh, ya tunggu sekitar 2 menit lagi untuk pengisian absen. Ataupun mungkin rekan-rekan yang belum mengisi absen, eh, nanti setelah kelas ini saya buatkan grup, jadi bisa kita gunakan untuk diskusi, sharing ilmu, dan juga bisa eh, kita sharing-sharing kalau ada event dari kami juga, kalau ada event mini course lagi, nanti akan saya infokan ataupun saya sharing di grup yang akan saya buat nanti. Oke, 1 menit lagi untuk pengisian absensi. Oh ya, saya infokan kembali bahwa untuk aktivasi produk Autodesk, semua produk Autodesk, salah satunya AutoCAD ya, itu eh, sudah menggunakan email, by email, bukan menggunakan serial number lagi. Jadi sekarang seperti menggunakan WhatsApp, sorry, menggunakan sosial media seperti Instagram.
TikTok ataupun sejenisnya. Jadi kita tinggal sign in menggunakan email yang kita yang memiliki lisensi AutoCAD gitu ya. Tinggal sign in saja, otomatis nanti lisensi ataupun AutoCAD kita sudah aktif, teraktivasi. Oke, mungkin sesi pertama kita untuk malam hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan sesi mini course ataupun kelas AutoCAD ini di besok. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Muldan Santosa. Untuk lisensinya berlaku berapa lama? Nah, untuk sekarang produk Autodesk itu lisensinya ada di 1 dan 3 tahun. Jadi durasinya 1 dan 3 tahun. Dia sudah subscription seperti YouTube ataupun produk Microsoft. Hanya di 1 dan 3 tahun ya. 1 bulan tidak bisa, 6 bulan tidak bisa, 2 tahun tidak bisa. Jadi hanya di 1 dan 3 tahun. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau rekan-rekan punya pertanyaan lagi ya, nanti bisa ditanyakan di grup ataupun di absensi selanjutnya. Nah, mungkin untuk materi malam hari ini cukup sekian pembahasan terkait AutoCAD. Di sesi kedua, besok malam, saya akan membawakan materi masih tentang, ya masih AutoCAD, yaitu terkait penggunaan blok ataupun dynamic block. Jadi, rekan-rekan bisa dipersiapkan terlebih dahulu semangatnya, terus AutoCAD-nya supaya prepare lagi, bisa lebih matang lagi, bisa lebih konsentrasi untuk menyimak sesi kelas AutoCAD selama 3 hari berturut-turut ini dari Selasa, Rabu hingga Kamis yang mungkin sekian acara ataupun kelas AutoCAD kali ini. Dari saya, mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih ada kekurangan dan selamat beraktivitas kembali dan beristirahat. Selamat siang semuanya. Webinarnya saya saja ya. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa kembali.